Pada video kali ini akan dijelaskan tentang program siklus 2 tool atau program siklus menggunakan 2 pahat. Sebelumnya kita ingatkan kembali beberapa kode yang biasa kita gunakan. Misalkan G50 yang berarti pembatasan maksimum kecepatan spindle, G97 yang berarti mengatur putaran spindle supaya tetap, kemudian G00 yang berarti gerak cepat tanpa penyayatan, kemudian G01 yang berarti melakukan proses pemakanan, kemudian G02 yang berarti gerak pemakanan melingkar searah jarum jam, G03 yang berarti gerak pemakanan melingkar berlawanan arah jarum jam, kemudian G28 yang berarti mengembalikan pahat ke posisi terjauhnya. Baik, selanjutnya ada M-code. Jadi M-code juga kita ingatkan kembali, ada M03 yang berarti memutar spindle searah jarum jam. Kemudian ada M05 yang berarti menghentikan putaran spindle, M08 yang berarti untuk mematikan coolant. Jadi coolant bukan mematikan, dihidupkan, coolant on. Kemudian M09 mematikan coolant off, dan M30 untuk akhir program. Beberapa kode juga kita ingatkan kembali. S ini berarti spindle, T artinya adalah tools, kemudian F adalah kecepatan penyayatan, R adalah jari-jari, I berarti jarak awal pembuatan radius ke pusat radius searah sumbu X, kemudian K adalah jarak awal pembuatan radius ke pusat radius searah sumbu Z. Selanjutnya, ini ada beberapa jenis program siklus, tetapi kita akan fokus ke program siklus G71 untuk proses pembubutannya, kemudian G75 untuk proses siklus alur. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar. Oke, di gambar ini bisa kita lihat G71 ini ada 2 baris yang harus kita input. Formatnya adalah G71, kemudian U diikuti dengan delta D adalah kedalaman pemakanan. Jadi U, kemudian kita pengen makannya berapa, sekali makan berapa kedalamannya. Kalau misalkan 0 makannya 2 mili berarti U 2 titik. Kalau misalkan makannya setengah mili berarti U 0,5 ya. Kemudian diikuti dengan R. R ini adalah artinya adalah retract. Setelah makan ada gerakan mengangkat pahat ke atas. Jadi pembebasan pahat disebut retract. Retract ini diserahkan kepada kita. Jadi misalkan kita pengen setelah makan ngangkat ke atas itu 1 mili ya, berarti R 1 titik. Kalau misalkan ngangkat ke atasnya retractnya setengah mili berarti R 0,5 seperti itu. Kemudian G71 yang baris kedua berisi P, yaitu nomor awal siklus, Q nomor akhir siklus, kemudian U ini isinya adalah jarak sisa proses finishing searah sumbu X, dan W jarak sisa proses finishing searah sumbu Z. Kalau misalkan pengen disisakan untuk proses finishing, tetapi kalau misalkan tidak mau menggunakan proses finishing maka karakter U dan W ini boleh dihilangkan. Kemudian diikuti dengan F untuk feeding, kecepatan pemakanannya. Kemudian kalau S dan T ini biasanya sudah ada di atas, jadi tidak usah, boleh kita hilangkan. Kemudian ini mengingatkan kembali setelah kita memunculkan karakter U dan W, yaitu ada sisa finishing, maka harus dihabiskan atau di finishing.
Jadi formatnya adalah G70, kemudian P berisi nomor awal siklus dan Q adalah nomor akhir siklus. Kemudian ini adalah proses siklus alur atau groove cycle. Nah, di sini formatnya ada dua baris juga, ada G75 berisi R yaitu retake. Jadi kalau G75 untuk groove ini pertama yang muncul adalah jarak retract-nya yang diminta. R misalkan penarikannya itu 1 mili misalkan, berarti R 1 titik. Kemudian diikuti baris berikutnya adalah G75. X adalah kedalaman alur, dia diameternya berapa, titik targetnya tadi. Kemudian Z berisi titik target searah sumbu Z, jadi Z nya minus berapa. Kemudian ada karakter P ini berisi kedalaman pemakanan, jadi pahat itu akan bergerak naik turun. Jadi setelah pertama itu dia akan turun, nah turun itu adalah proses pemakanan. Pemakanannya berapa? Pemakanannya misalkan 200 ya, maka P200 ini dalam satuan mikron. P200 naik kembali ke atasnya berapa? Misalkan 1 tadi, ya udah berarti turunnya 0,2 naiknya 1, turun 0,2 naik 1, seperti itu sampai selesai ya, sampai mencapai titik yang kita inginkan. Jadi P ini adalah kedalaman pemakanan dengan satuan mikron. Jadi kalau misalkan pengen kedalaman pemakanannya setengah mili, berarti P 500. Kalau misalkan pengen kedalamannya 1 mili, ya berarti P 1000. Seperti itu. Kemudian dilanjut dengan feeding. F ini feeding ya. F ini bisa kita samakan dengan di atas. Jadi kalau misalkan tidak ada karakter F, berarti menggunakan feeding yang sebelum proses ini. Tapi kalau misalkan pengen dibedakan, karena proses alur itu pahatnya beda ya, kontak dengan bendanya dia lebih lebar, bagian yang kontaknya bisa kita turunkan feedingnya. Feedingnya misalkan 0,05. Jadi 0,05 mm per putaran, dia lebih pelan daripada yang 0,1. Kemudian ini adalah contoh program siklus 2 tool ini ya harusnya. Oke, baik. Nah, di sini bisa kita lihat ada bagian depan ini ada chamfer 2x45 derajat, kemudian ada bubut rata ya, diameter 10, kemudian ada kontur alur, kemudian ada profil tirus, kemudian diameter 16, kemudian ada radius dalam dengan ukuran R3 ya, radius 3, kemudian ada diameter 22, kemudian ada radius luar, ini radiusnya 2 mili, kemudian diameter 26, dan ini bahannya 30 mili. Kemudian urutan programnya seperti biasa, ada program pembuka. Jadi program pembuka adalah mengatur mesin dan putarannya, kemudian tool yang dipakai juga. Jadi misalkan di sini G50 S2000 berarti kecepatan maksimum yang diizinkan pada program ini adalah di 2000 rpm. Kemudian G97 ini artinya adalah putaran spindle itu tetap di angka 1000, S1000, karena di depannya ini ada S1000. Jadi G97 S1000 berarti kecepatannya tetap di angka 1000. Kemudian M03 spindle berputar, kemudian kita panggil tools. Kebetulan di sini T09 berarti toolnya itu tool rata itu posisinya di nomor 9 di tool di turretnya ya. Kemudian 60 ini adalah settingan offset, jadi T0960. Kemudian di bawahnya kita on kan atau kita hidupkan coolant M08.
Kemudian setelah program pembuka, kita lanjut ke positioning. Di positioning ini kita dekatkan pahat mendekati benda kerja. Di sini G00 kita dekatkan ke diameter 35, berarti ada jarak 5 mili di atas benda, diameter benda ya. Kemudian Z-nya 5, berarti dia 5 mili di depan bahan. Kemudian untuk format G71 di sini yang pertama G71 U1, berarti dia pemakanannya itu 1 mili. Kemudian R-nya 2, berarti retract-nya 2, artinya setelah makan 1 mili turun 1 mili makan, kemudian naik ke atas dia 2 mili. Kemudian G71 di bawahnya ada P, kita kosongkan dulu, ada Q, kosongkan dulu. Kemudian U ini adalah jarak sisa proses finishing secara sumbu X atau diameternya, dia disisakan 2 mili. Jadi kalau misalkan targetnya 10, berarti sebelum proses finishing itu ada sisa 0,2, 10,2. Kemudian W juga sama, kita ada nilainya ya. Berarti di sumbu Z-nya itu ada sisa 0,2. Jadi kalau misalkan tadi ada, bisa kita lihat ada pekerjaan bubut, misalkan gerakan Z-nya. Nah, sebelum ke titik ini dia di profil ini ada sisa 0,2. Demikian juga yang profil radius, profil dinding ini ya, juga ada sisa 0,2 untuk posisi Z-nya, karena kita tadi masukkan W-nya 0,2. Kemudian F itu feeding ya, feedingnya 0,1 atau kecepatan penyayatannya 0,1 mm per putaran. Selanjutnya kita lihat kontur sebelum ada proses alur. Jadi kita anggap saja benda ini belum punya alur. Nah, jadi konturnya bisa kita lihat yang warna merah ini. Jadi ada proses chamfer, bubut rata, tirus, bubut rata, kemudian radius dalam, bubut rata, radius luar, bubut rata, spacing. Nah, kontur ini akan kita tentukan titik-titiknya. Nah, ini adalah titik-titiknya, dan diberikan juga gerakan untuk mencapai titik ini menggunakan gerakan apa. Jadi misalkan pertama di sini ada G01. Untuk gerakan pertama pahat itu mendekati titik ini, G01. Posisi X-nya berapa? X 6, Z0. Kemudian titik kedua ini gerak chamfer ya. Chamfer menggunakan G01 X 10 Z min 2. Kemudian titik ketiga di sini kita gunakan G01 lagi menuju diameter X 10 Z min 18. Kemudian ada gerakan tirus ya. Kita gunakan perintah G01 lagi menuju X 16 Z minus 24. Kemudian ada gerakan bubut rata menggunakan G01 X 16 Z minus 33. Lanjut, di sini ada gerakan melingkar, pemakanan melingkar searah jarum jam. Jadi kita aktifkan G02 menuju diameter X 22 Z minus 36. Kemudian kita ikuti dengan karakter I atau I dan K, atau bisa lebih simpel kita menggunakan R 3 titik, harusnya ada titiknya di sini ya. Kemudian lanjut dengan gerakan bubut rata. Di sini ada G01 ya. Diameternya X 22 Z minus 44. Kemudian perhatikan selanjutnya ada proses pemakanan gerak melingkar tapi berlawanan arah jarum jam, sehingga kita aktifkan perintah G03
Diameter yang dituju adalah X 26, Z minus 46, R atau radiusnya 2. Kemudian lanjut ada gerakan lurus ya, gerak rata menuju G01 X 26 Z minus 54. Dan terakhir ada facing G01 X 30 Z minus 54. Nah, dari titik-titik ini akan muncul kode G-code dan posisi X, sumbu X dan sumbu Z. Nah, sehingga kalau kita kumpulkan seperti ini, seperti yang di samping kanan ini, G01 X6 Z0, G01 X10 Z-2, G01 X10 Z-18 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah profil kontur yang akan kita kerjakan. Nah, setelah kita gabungkan dari opening, positioning, dan kontur target ini, maka bisa kita sambungkan atau kita lanjutkan ya. Jadi di program siklus itu G71, U1R2, kemudian G71. Nah, di sini P10 karena kita mulai kontur tadi di nomor 10 ya. Kemudian Q-nya akhir konturnya atau akhir siklusnya tadi di 100, berarti G71 P10 Q 100. Kalau kemudian U dan B nya ini diserahkan ke kita mau untuk sisa finishingnya berapa. Nah, kebetulan di sini sisanya 1 misalnya U 0,1, W 0,1, feedingnya juga 0,1. Jangan lupa setelah melakukan proses siklus dan ada sisa finishingnya, kita panggil perintah G70. Oh, di sini nggak ada nih, harusnya di sini ada G70 P10 sesuai dengan urutan kontur tadi dan Q 100. Kemudian terakhir kita finishing, kemudian kita jauhkan pahat pertama G00 X200 Y200, kemudian kita jauhkan pahat ke posisi terjauhnya dengan perintah G28 U0 W0. Kita ingatkan lagi, ini ada grouping proses alur ya. Nah, proses alur pertama kita ganti dulu toolnya M06 T07 61. Jadi posisi tool alur ini ada di nomor taretnya dia atau nomor tool postnya dia di nomor 7 pemasangannya, kemudian 61 ini adalah settingan offsetnya. Jadi kita panggil T07 61, S nya kita turunkan karena kecepatan bobot rata dengan bobot alur itu yang bagian yang kotak itu di toolsnya itu beda. Kalau yang pahat rata itu sedikit ya, pahat yang menyentuh benda, tapi kalau misalkan alur ini kan dia mempunyai permukaan yang lebih lebar sehingga kita turunkan saja jadi S 800 atau 700 rpm. Kemudian kita positioning atau dekatkan pahat ke benda kerja G00 X14 Z min 18. Jadi dia di atas alur, di atas target profil alur ya, di X14. Kemudian Z-nya sesuai dengan jarak sumbu Z-nya, dia minus 18 karena di sini 15 ditambah 3. Kemudian lanjut ke perintah siklus alur G75 R1, berarti di sini dia retract-nya 1 mili. Jadi setelah makan dia akan ngangkat ke atas itu 1 mili. Kemudian baris kedua G75 X6 karena diameter targetnya ini 6, kemudian Z min 18. Jadi ini adalah X dan Z adalah posisi titik alur yang paling bawah ya. Kemudian P ini 500, berarti 0,5 mili ya dalam satu pemakanan. Jadi pemakanannya dia 0,5, naiknya atau retract-nya 1. Jadi seperti itu, dia nanti akan berulang-ulang naik
turun naik seperti itu. Turunnya 0,5, naiknya 1, turun 0,5, naik 1 sampai mencapai target yang kita inginkan. Feedingnya kita turunkan juga, jadi F 0,05. Kemudian kita, kalau sudah selesai, nanti pahat ini akan kembali ke posisi positioning tadi yang awal tadi di atas. Kemudian kita jauhkan pahat G00 X 200 Z 200, dan jangan lupa kita jauhkan pahat ke posisi terjauhnya dengan perintah G28 U0 titik B0 titik. Kemudian kita tutup program dengan mematikan apa yang tadi kita nyalakan. Kita matikan spindle dengan M05, kita matikan coolant dengan M09, dan akhir program M30. Oke, ini adalah contoh program yang sudah kita input di mesin. Bisa kita lihat formatnya. Nah, kalau tadi ada nomor program ya di awal tadi, yang di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, ini nanti bisa bentrok ini ya. Salah, berarti ini terjadi kesalahan. Jadi harusnya nomor 10-nya dari sini. Jadi nomor di atas ini opening, positioning, dan stock removal turning atau G71 itu nggak usah pakai nomor juga nggak apa-apa. Bisa kita lihat di program yang sudah kita input. Di sini langsung G50 S3000, jadi kecepatan yang dibatasi spindle-nya itu 3000 rpm. Kemudian yang kita gunakan adalah G97 S1000. Kemudian mesin berputar, kemudian kita panggil T09 settingan 60, coolant on, kemudian positioning X35 Z35. Kemudian ini adalah proses siklus G71 Q1 R1, berarti dia makannya 1 mili, naiknya 1 mili. Kemudian G71 di baris kedua, awalnya dia bisa lihat di sini adalah P10 karena kita nomor pertama, yaitu yang penting adalah ini siklus ini awal dan akhir harus ada nomornya. Jadi P10 karena dia mengikuti ini nomor awal siklus ya. Kemudian Q juga Q 100 karena di sini bisa kita lihat akhir siklus itu dia di nomor 100. Jadi P10 Q 100. Nah, untuk sisa finishingnya dia sisakan 0,1, kemudian W nya untuk Z nya juga disisakan 0,1, feedingnya 0,1. Ini adalah titik-titik yang tadi kita bahas. Kemudian jangan lupa kalau misalkan di sini ada nilai U dan W, maka kita aktifkan G70 untuk menghabiskan sisa tadi. Kalau misalkan G70-nya tidak ada, berarti nanti ada sisa di dia hasil benda kita itu. Nanti kalau misalkan 10 berarti 10,1. Jadi kalau misalkan 26 berarti 26,1. Makanya harus diingat untuk memberikan program finishing G70 supaya tepat hasil produk kita. Kemudian pahat kita jauhkan, kemudian kita perintahkan dengan G28 U0 W0, jadi dia kembali ke posisi terjauhnya. Kita panggil T0761, ini adalah pahat alur ya. Kemudian kecepatannya tadi 800, dan ini positioning. Kemudian ini adalah gerakan untuk siklus alurnya ya. Jadi dia pemakanannya 0,5, kemudian retract-nya 1, feedingnya kita turunkan. Ini adalah target alur tadi X6 Z-18. Kemudian kalau sudah selesai kita jauhkan, kemudian kita kembalikan posisi pahat itu ke titik terjauhnya. Kita tutup dengan mematikan spindle, mematikan coolant, dan akhir program. Oke, ini adalah gambar daripada siklus ya, atau simulasi dari program siklus yang kita buat tadi dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ini adalah bentuk daripada benda kerja kita yang sudah
kita kerjakan ya. Jadi ini adalah yang sudah dieksekusi programnya, hasilnya benda kerja kita seperti ini. Ini sama dengan target kita. Oke, ini adalah latihan untuk kelompok ya. Kalian kerjakan untuk diskusi, barangkali ada yang belum jelas dengan kelompoknya. Kemudian yang ini adalah yang latihan mandiri. Terima kasih.